Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal makan jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibina al-Mustafa وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sedang salat subuh berjamaah, marilah kita memuja dan memuji Allah Penghuni alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh pada pagi yang berbahagia ini dalam kondisi berjamaah, di mana kita tahu bersama bahwa salat yang paling diprioritaskan oleh Allah memberikan pahalanya adalah salat subuh dalam kondisi berjamaah, dan itu sudah kita tunaikan. Di antara waktu subuh dalam kondisi berjamaah yang paling banyak pahalanya itulah salat subuh pada pagi Jumat yang kita laksanakan. Semoga Allah akan memberikan kita kekuatan untuk senantiasa kontinu, untuk senantiasa istiqamah, untuk bangun subuh, solat, pergi ke masjid, melaksanakan ibadah solat dalam kondisi berjamaah. Salawat dan salam kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang maksum, tidak pernah mengerjakan dosa kecil, bahkan dosa besar. Beliau dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kita hormati guru kita bersama Imam Masjid Al-Munawwarah, yang kita hormati para pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat subuh yang kami muliakan. Ikut hadir di tengah kita Bapak Kepala Dinas Syariat Islam yang beliau selalu hadir dalam saf jamaah. Ada juga Bapak Kapolsek Bandasakti yang dulunya beliau juga merupakan putra asli di Langpulo ini. Dan yang kami muliakan seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah, dan kita doakan berkumpul kita kelak di yaumil qiyamah dalam surga ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba Allah muslim yang kami muliakan, pertama sekali kami berasumsi ingin menyampaikan menyangkut dengan perihal ibadah puasa. Tetapi dalam perjalanan kami dari Lok Semawai ke sini, ada beberapa hal mengingat puasa masih ada rentang waktu kurang lebih 1 bulan ataupun kurang lebih beberapa minggu lagi yang nantinya akan dikupas secara rentet dan beruntun oleh orang-orang yang berada, oleh guru-guru kita yang berada di Masjid Al-Munawwarah ini. Namun ada hal yang paling penting, yang mana kita akan menghadapi sebuah malam yang terdapat dalam bulan Sya'ban, di mana malam itu diampunkan dosa semua manusia oleh Allah Subhanahu
kita sadar betul bahwa Allah memberikan 3 bulan yang datangnya secara berencana dan beruntun. Ada yang namanya bulan Rajab. Di dalam bulan Rajab terdapat sebuah malam yang sangat istimewa, menjadi momentum terbesar dalam kehidupan umat Islam, dan tempatnya pun, prosesnya pun disebutkan bahkan diabadikan dalam Al-Quran, yaitu malam Lailatul Isra, tepatnya pada malam 27 Rajab. Itu sudah kita lalui. Dan bulan Rajab dinamakan dengan bulannya Allah, yang mana itu sudah kita lewati hamba Allah. Yang selanjutnya Allah memberikan sebuah bulan yang dikenal dengan Syahrul Nabiyuna, bulannya Nabi Muhammad. Apa nama bulan tersebut? Itulah bulan Sya'ban, yang hari ini kita sudah berada di 10 awal bulan Sya'ban hamba Allah. Dalam sebuah hadis dalam kitab Syu'abil Iman bagi Imam Al-Baihaqi disampaikan bahwa Allah pada malam nisfu Sya'ban, pada malam Lailatul Bara'ah, Allah hadir, Allah melihat, Allah menyaksikan, yattali'ullahu, Allah melihat para makhluknya dan memantau seluruh jagat raya. Selanjutnya Allah mengampuni semua dosa hambanya. Kapan itu? Pada malam 15 nisfu Sya'ban, pada malam 15 Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Apa yang perlu kita peroleh waktu pekan pertama kita berada dalam nisfu Sya'ban, dalam bulan Sya'ban? Artinya kita akan menghadapi bulan malam-malam nisfu Sya'ban, yaitu Lailatul Bara'ah. Situ yang kau ikut tanya cukup le dosa. Lo ron bertanya betul. Tiap waktu dan tiap detik kita bergelimang dengan maksiat. Bahkan ada dosa yang kita kerjakan secara sadar dan ada dosa yang kita lakukan tidak sadar. Maka waktu ini bulan Sya'ban Allah hadirkan sebuah momen Lailatul Bara'ah, diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan? Karena jujur sabuk malam yang Allah Ta'ala pengampunan kemari, kita kejar malam tersebut. Dalam Sunan Abi Ibn Hibban disampaikan pula, Inna Allah yanzil, Allah turun. Apa makna turun? Allah melihat semua kondisi hambanya, umatnya yang selanjutnya, fayaghfiru li jami'il khalqihi, Allah akan mengampunkan dosa semua hamba. Wahai Nabi tengah berada dalam malam-malam juga berita pada malam Lailatul Bara'ah nisfu Sya'ban. Wahai Nabi hana ilmu. Wahai malamnya Nabi jatah berdiam di rumah Aisyah. Terkejut Aisyah berbudak dalam hana Nabi. Wahai nesedap Nabi, prasangka dan praduga Aisyah Nabi Muhammad dua inang yang lain. Ini riwayat dari Muaz bin Jabal. Apa yang didapati oleh Aisyah saat beliau sedang sibuk mencari di mana Rasulullah, beliau dapati Nabi Muhammad di Baqi, tempat pemakaman makbarah. Saat itu beliau menanyakan kepada Aisyah, bahkan Aisyah kata, kenapa engkau takut? Apakah Allah dan Nabi tidak akan memperhatikan dirimu? Ya Rasulullah, tuan fikir kan wawa inam-inam yang lain, makno yang lain. Malamnya, malam nisfu Sya'ban adalah satu malam yang mana Allah menyaksikan semua perilaku manusia, semua perilaku umatnya, semua perilaku makhluknya. Yang selanjutnya Allah ampunkan dosanya. Tapi kunci tidak indah kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang musyrik. Apa makna musyrik? Orang yang melakukan pertikaian, orang yang melakukan permusuhan, yang akan mengampuni dosa Allah. Maka proses yang akan kita tempuh nantinya, satu malam yang mana kita akan diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Dia ditanya kata rumput untuk amal yang Allah Ta'ala. Pertanyaan ini Pak Subuhnya urusi itu, akankah bersiap dengan amalan yang berangkat dari para malaikatnya Allah bertulis dengan tinta merah? Ataukah kita yang sudah berusaha hari ini
Kitanya yang sudah bergelimang dengan kemaksiatan, kita roba dalam durasi waktu 10, dalam durasi waktu 15 hari ke depan, saat malam nisfu Sya'ban, bersih kita seperti lahir kembali pada perut ini. Artinya kuronya menyekana dosa dan mari kita perbaiki, mari kita robah mindset, mari kita robah kehidupan, sehingga pada malam Lailatul Bara'ah kita akan menjadi pribadi yang diangkat amalan oleh Allah Ta'ala dalam kondisi bertintakan emas, dalam kondisi menulis mendaur biru, tidak ditulis dengan tinta-tinta merah ataupun aranah-aranah pinau. Nyokan kata budak harus kita sampaikan malam nisfu Sya'ban ya ampun dosa Allah Ta'ala, geangkat amalan kebaikan dan kejahatan itu. Mandung urung sadar, mandung urungnya kalau tepu-tepu, tapi urungnya manusia cukup di urung yang tepu adanya, tapi berkumpul ke dalam. Dia urung tepu malam nisfu Sya'ban ya ampun dosa, geangkat amalan, tapi cukup di urung yang gede kubur bersiap untuk ampun, untuk minta ampunan dari Allah Ta'ala. Tiga dia kau ikut galau dan menjudi, bukan judikan kau ubah malamnya. Padahal bukan malam itu akan disambut oleh malam nisfu Sya'ban. Jangan sibuk dengan sabu-sabu, akankah sabu-sabu itu kita tinggalkan, kita hadir ke masjid. Jangan sibuk dengan aktivitas maksiat, akankah itu kita tinggalkan untuk mempersiapkan diri mendapatkan maghfiratan min Allah, pengampunan daripada Allah pada malam Lailatul Bara'ah. Jangan hendak tahu mesti kurangnya bahagia mesti persiapan dengannya untuk dapatkan maghfirah dari Allah. Kiban filosofi ini menyalirkannya berlempeng di depan hidrau dan yakin orang tersebut akan memberikan uang kepada siapapun yang membutuhkannya. Musuhnya adalah kepeng bahas pulang takun dan berpunyai Allah. Yang adalah kepeng dan digampung digepu oleh beliau bahwa beliau adalah orang yang dermawan. Kalau ada orang yang sedang dalam paceklik, pasti akan dilakukan. Tuh berita waktu yang dulu. Jangan pernah kamu pakai waktu itu berita bertanya menyegata kudu manapai lahir uang Allah. Jangan pernah bertanya. Maka proses yang akan kita tempuh adalah pasti ditanya ada kemah akhir. Mana ada kepengin? Ada kemah akhir. Fakol karena upaya untuk kepeng dan bantuan Allah. Tajam yang kita lakukan tempuh Nabi dan Muhammad. Artinya tahapan pertama yang kita lakukan adalah satu donor mulutnya. Kenapa? Ending yang kita akan lakukan sampai menurut Allah Ta'ala kejadian dan disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Itu yang disampaikan, Allah akan turun melihat semua makhluk di atas permukaan dunianya, yang selanjutnya Allah akan lupa ampun. Itu legalitas yang dijamin oleh Nabi, yang diberikan oleh Nabi, yang disampaikan oleh lidah Nabi. Maka orangnya oleh bertanya, ulang tu tanya Allah Ta'ala adalah yang masuk karena ada kebaikan jamun dan cukup taubat dia. Orangnya tak pernah jamun hari ini kita taubat dulu. Nanti malam Lailatul Bara'ah mau Allah Ta'ala ya Rab, si bulan si cun yang kali cukup beruk tu orangnya dengan kemah rawan lupa ampun dosa dunia. Kalau kita hadir kepada Allah, kehadapan Allah dengan kondisi pendekatan sebagaimana yang kita sampaikan, pastilah Allah akan menerima taubat beliau dan lupa ampun dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita berusaha betul untuk tabiu kubur maksiatnya manusia. Yang pertama ada usaha akan gabur Allah Ta'ala. Yang kedua mubarak menyalirkannya orangnya kami peluang oleh Allah Ta'ala untuk diampunkan dosa. Tetapi kita tidak mau taubat, tidak mau berhenti dari berperilaku maksiat. Lagi yang kita bersama sering disampaikan oleh Pak Faisal pada bulan yang kali itu, pada minggu yang kali itu terdengar dari Nabi yang terjebak dalam Taurat, yang terjebak dalam tugas, yang terjebak dalam tindakan-tindakan anarkis.
ketika yang pertama kita panggil mereka, dikaji oleh beliau, mengenai usul awaknya dihisap dengan kata kesadaran baru melakukan yang anarkis. Itu kesalahan yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang tuanya. Apakah orang tuanya tidak berdosa? Anda dijalankan perintah ayat Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Itu termasuk dalam salah satu kebiadaban. Begitu juga kasus sabu-sabu sampo anak kelar, anak dah, anak bebe. Dia cek makin roh, makin juga pihak aparatur keamanan, polisi mengamankan. Bahkan belum cek yang berlomba saja itu sendiri, orang-orang itu sendiri. Bahkan liquid yang dibulau dalam efek yang dihirup yang dicampur dengan hal-hal yang memabukkan. Itu merupakan kebiadaban, itu merupakan kemaksiatan, itu merupakan kejahatan yang harus kita sampaikan kepada mereka pelakunya. Berhentilah, bukan karena tidak akan diampunkan dosamu oleh Allah Ta'ala, tapi wadai hijau musibah dan hijau bertemu musibah. Krisis yang berkepanjangan, uronyo ekonomi penuh yang morat bani, rezeki kanyo yang belum anak, uronyo ratang kita kanyo. Pembahasan yang paling utama adalah nangon yang hendak pernah hutang baklo, nangon yang hendak pernah hilang kepeng baklo, tapi uronyo jin yang hutang baklo. Itu musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Wata faktor karena kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk pribumi. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah tangan bertanya minal ma'asi, takut maksiat akan berjumpa musibah kepada Allah Ta'ala. Dukun di Allah dalam ayat yang lain, wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Beliau dikatakan terhadap fitnah ditafsirkan oleh para ulama mufassirin, Ibnu Katsir, Jalalain dan Imam Asyuyuti. Apa yang beliau sampaikan? Makna fitnah di situ adalah al-azab wal uqubah, siksa dan musibah yang diuji oleh Allah Ta'ala. Hana ditimpa, hana hidup kepada orang yang bermaksud mantul. Artinya mantul bertanya yang lagi ke masjid dan munawwarahnya menyenangkan yang kalau taubat kubut maksud turun syikul, kalau berpiau dari perilaku kejahatan, maka mustahil musibahnya pun akan hidup di Allah Ta'ala akan kepada mereka. Mantul guna contoh 2000 jamun tsunami. Padu nadir guru yang balik meninggal dalam tsunami. Berapa banyak para santri yang menghembuskan nafas terakhirnya di ibu kota Aceh? Apakah mereka pelaku maksiat? Apakah mereka tidak dekat dengan Allah Ta'ala? Bahkan ada orang-orang yang sujud dalam masjid menghembuskan nafas terakhir dalam tsunami. Apa yang perlu kita petik dari cerita kehidupan tersebut, kasus tersebut? Wadai ujub musibah oleh Allah Ta'ala dan kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Menyauranyo ijak maulun raw libuka. Itu ku beda tulu Pak Besa, beda raw lu, beda tulu kubut maksudnya bendraw harta raw mana menyangkutkan raw kota tersebut. Wadai ujub musibah oleh Allah Ta'ala dan artinya kemaksiatan yang dilakukan oleh pelaku-pelakunya harus ada upaya dari kita untuk hentikan. Kenapa? Berjadi musibah dan berjadi. Yang pertama dipahamkan usaha Allah Ta'ala mengalami susah. Yang kedua menyukai taubat para pelaku-pelaku maksiat. Yang kita akan wujud sawah nanggau yang baldatul tayyibatul wa'bul ghafur. Menyukai kagada daripada perilaku maksiat dan syirk. Pastilah akan Aceh ini lagi masa sekarang tajak udang berkok padi, tajak unuhun gadungkut, tajak ude gadungkut, berangkahor tablu, berangkahor tajak akan dibuka barakat minas sama tuan pak. Ujung rezeki Allah Ta'ala min haitsu la yahtasib. Maka kembalilah kepada topik yang kita bahas, menyikapi hadirnya malam Lailatul Barakah. Mari kita introspeksi diri. Belum periksa dulu. Etna kau Quran belum beribadat.
Ekna Quran lun bubut maksud, ekna Quran lun ton Allah Taala, sehingga kita mampu mempersiapkan untuk menyambut malam Lailatul Barakah yang selanjutnya kita akan tenang menyikapi hadirnya bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya umrah pun diperiksa diperiksa keluarga, sampaikan kepada tetangga. Kalau mereka belum berhenti untuk melakukan kemaksiatan, sampaikan bahawa wadai itu sifat dari Allah Taala dan kedaman dan persisi contoh tengku lagi tahu kedua yang mengubah upaya yang kampung kampung ini kering katakan ini bisa wadai yang upaya itu mengubah kedua tahu kedua yang mengubah wadai wo lambu irdi mantum masa pokok budaya artinya hidrau yang bermaksud wadai itu musibah dari Allah Taala bantu kita yang akan ikut merasakannya. Maka mari sama-sama kita pegang-pegang baju-baju supaya bantu kita sadar, bantu murid akan sadar untuk menghentikan kemaksiatan yang berakhir mereka akan taat dan dilahirkan tempat kita yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena kondisi kekuatan yang tidak memungkinkan, insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.